Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat seluruh Bapak dosen yang mengampu mata kuliah menggambar teknik tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, kami dari kelompok O3 akan menjelaskan mengenai tugas besar kami, yaitu pembangkit listrik tenaga air mikrohidro. Kelompok kami diketuai oleh Fahri Dwi Adrianto dan beranggotakan Muhammad Wahyu, Farah Anissa, Dio Bagas, Amirah Chandra, dan Abel Fia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pendahuluan, cara kerja alat, komponen, fungsi komponen, dan cara pembuatannya. Pembangkit listrik tenaga air mikrohidro merupakan pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Pada dasarnya, bentuk pembangkit ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin untuk digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Cara kerjanya adalah dengan melakukan perubahan tenaga potensial air menjadi listrik, yaitu perubahan tenaga potensial menjadi kinetik, lalu tenaga kinetik menjadi mekanik, dan terakhir adalah tenaga mekanik menjadi listrik. Pada tugas besar kali ini, dibuat pembangkit listrik tenaga air mikrohidro pada AutoCAD tahun 2020 dengan sistem unit milimeter, di mana terdapat 8 komponen yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Selanjutnya akan dibahas mengenai komponen, fungsi komponen, dan cara pembuatan. Komponen yang pertama adalah pelampung. Pelampung pada pembangkit listrik berfungsi untuk menopang segala komponen yang ada pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Cara pembuatan pelampung, yaitu yang pertama, membuat trapesium siku-siku dengan ukuran 450 mm x 5000 mm dengan kemiringan 1000 mm. Kemudian melakukan extrude ke atas sepanjang 1250 mm. Kemudian meletakkan kopi pada bangun tersebut dan memindahkannya sejauh 1600 mm dari bangun pertama. Membuat persegi panjang 2500 mm x 6000 mm yang diletakkan di atas bangun yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian melakukan extrude sepanjang 300 mm. Selanjutnya, membuat persegi panjang berukuran 1600 mm x 2700 mm yang diletakkan pada bangun poin D dengan posisi 2150 mm dan 1150 mm dari ujung bangunan. Kemudian melakukan extrude ke arah bawah sebanyak 300 mm. Kemudian melakukan substrak pada bangun atas sehingga penutup dari pelampung memiliki lubang yang nanti digunakan untuk meletakkan kincir. Komponen selanjutnya yaitu kincir. Kincir air merupakan sarana yang digunakan untuk merubah energi air menjadi energi mekanik berupa putaran pada poros kincir. Cara pembuatan kincir air yaitu pertama, membuat lingkaran berjari-jari 50,80 mm, 750 mm, dan 1250 mm. Kedua, membuat persegi panjang dengan ukuran 500 mm x 50 mm pada lingkaran berjari-jari 750 mm. Kemudian memperbanyak dengan polar array sebanyak 8 buah. Melakukan extrude pada lingkaran berjari-jari 50,80 mm, lingkaran berjari-jari 750 mm, dan persegi panjang yang telah dibuat sepanjang 1500 mm. Selanjutnya, melakukan extrude pada lingkaran berjari-jari 1250 mm setinggi 10 mm. Meletakkan kopi pada lingkaran berdiameter 2500 mm dan meletakkan di ujung persegi panjang. Selanjutnya ada poros kincir. Poros pada kincir air digunakan untuk menopang seluruh komponen yang ada pada kincir air dan meneruskan tenaga bersama-sama dengan putaran poros. Cara pembuatannya yaitu yang pertama, membuat lingkaran berdiameter 101,6 mm dan melakukan extrude sepanjang 1910 mm. Selanjutnya yaitu rumah biring. Rumah biring adalah sebuah alas yang digunakan untuk mendukung kerja poros dengan bantuan dari biring. Cara pembuatannya yaitu membuat lingkaran berdiameter 160 mm dan setengah lingkaran dengan jari-jari 130 mm dengan pusat yang sama. Selanjutnya menambahkan line pada setengah lingkaran ke arah bawah sejauh 300 mm, kemudian ke arah kiri sejauh 260 mm, kemudian ke arah atas sejauh 300 mm, dan kemudian melakukan join pada semua garis dan lingkaran. Selanjutnya melakukan extrude pada semua komponen setinggi 50 mm. Kemudian melakukan subtrak pada kedua bagian sehingga menghasilkan komponen dengan tengah yang berlubang. Selanjutnya adalah biring. Biring merupakan bagian dari mesin yang terbuat dari logam yang berfungsi untuk memperkecil gesekan pada perputaran antara poros dengan rumah atau sebaliknya. Cara membuat biring yaitu membuat lingkaran berdiameter 80, 100, 140, dan 160 dengan pusat yang sama.
Kemudian dilakukan press pull pada lingkaran berdiameter 80 dengan lingkaran 100 dan lingkaran berdiameter 140 mm dengan lingkaran 160 setinggi 50 mm. Kemudian membuat lingkaran dengan pusat yang berbeda dengan diameter 150 dan 90 mm, kemudian di press pull setinggi 30 mm. Kemudian dipindahkan lingkaran tersebut sehingga memiliki titik pusat yang sama dengan lingkaran pertama yang dibuat dan ketinggian di tengah-tengah lingkaran yang pertama. Kemudian melakukan substrak padanya sehingga lingkaran pertama memiliki cekungan dalam. Setelah itu dibuat bola dengan diameter 30, kemudian dilakukan polar array sebanyak 10 buah. Selanjutnya adalah pule. Pule berfungsi untuk menjalankan suatu kekuatan dan menghantarkan daya. Pule dibuat dengan menggunakan dua lingkaran, yaitu lingkaran A dan B. Cara pembuatan pada lingkaran A yaitu membuat lingkaran berdiameter 500, 400, 201,6, dan 101,6 pada pusat lingkaran yang sama. Kemudian membuat line horizontal yang bermula di titik kuadran pada lingkaran diameter 201,6 dengan panjang 42,48 mm. Selanjutnya dihubungkan ujung-ujung line pada poin B dan C. Kemudian membuat line pada kuadran lingkaran berdiameter 201,6 ke arah titik kuadran lingkaran berdiameter 400, kemudian ditarik ke arah kiri sejauh 12,255 dan dilanjut ke arah kanan sejauh 42,48 mm. Kemudian menghubungkan ujung-ujung garis yang sudah dibuat dan menghapus line pada bagian atas, bagian bawah, dan lengkung lingkaran yang berada di line, sehingga tersisa garis-garis miring. Kemudian menggabungkan line dengan join, kemudian memperbanyak line dengan polar array sebanyak 6 buah, kemudian memisahkan hasil polar array dengan cara mengetik exclude, kemudian menghapus bagian-bagian yang tidak diinginkan dengan mengetik trim. Kemudian melakukan extrude sepanjang 50 mm, kemudian membuat lingkaran dengan jari-jari 225 mm dan jari-jari 220 mm. Kemudian melakukan press pull setinggi 30 mm. Kemudian memindahkan lingkaran yang baru dibuat ke lingkaran yang sebelumnya telah dibuat dengan pusat yang sama, dengan ketinggian 10 mm dari atas dan bawah. Kemudian melakukan subtract pada lingkaran baru dan lingkaran lama, sehingga lingkaran lama memiliki cekungan. Untuk membuat lingkaran B, yaitu dengan cara membuat lingkaran berdiameter 190 mm dan lingkaran berdiameter 101,6 mm dengan pusat yang sama, kemudian mempress pull-nya setinggi 50 mm. Kemudian membuat lingkaran dengan jari-jari sebesar 70 mm dan 65 mm dengan titik pusat yang berbeda dengan lingkaran yang sebelumnya dibuat. Kemudian melakukan press pull setinggi 30 mm. Kemudian memindahkan lingkaran yang kedua ke lingkaran pertama sehingga memiliki titik pusat yang sama dengan ketinggian lingkaran kedua berada di tengah-tengah lingkaran pertama. Kemudian melakukan subtract pada lingkaran tersebut sehingga lingkaran pertama memiliki cekungan. Pule dengan ukuran yang berbeda dapat dibuat sesuai dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan. Kemudian komponen selanjutnya yaitu V-bed. V-bed berfungsi untuk mentransfer tenaga ke bagian komponen yang membutuhkan. Kemudian untuk cara pembuatannya sendiri yaitu dengan membuat lingkaran dengan jari-jari 59, 84, 225, dan 250 mm. Kemudian membuat line pada titik tangan lingkaran berjari-jari 59, pada titik tangan lingkaran berjari-jari 84, dan titik tangan lingkaran berjari-jari 225, ke titik tangan lingkaran berjari-jari 250 mm. Kemudian menghapus lingkaran tidak dibutuhkan, lalu melakukan extrude kedua bangun setinggi 30 mm. Lalu dilakukan subtract pada kedua bangun tersebut dengan menghilangkan bangun yang kecil. Fiber dengan ukuran berbeda dapat dibuat dengan langkah di atas. Komponen selanjutnya adalah generator yang berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Cara pembuatan sendiri yaitu membuat lingkaran berjari 130 dan mengekstrud sepanjang 180 mm. Kemudian membuat balok dengan ukuran 130 mm kali 60 kali 130 mm sebanyak 2 buah dan diletakkan pada bagian atas dan bawah lingkaran yang telah dibuat. Selanjutnya membuat lingkaran berjari-jari 65 mm di balok yang sudah dibuat dan melakukan extrude sepanjang 10. Lalu membuat balok dengan ukuran 190 kali 120 kali 150 mm dan diletakkan pada bagian sisi tabung dengan 25 mm bagian dari balok keluar. Selanjutnya membuat balok dengan ukuran 150 kali 200 kali 100 mm. Lalu membuat persegi panjang dengan bangun poin E dengan ukuran 55 kali 40 mm. Buat dua buah lingkaran dengan jari-jari 12,5 dan membuat 3 buah batang persegi dengan ukuran 12 kali 80 mm kemudian mengasih sepanjang 10 mm.
Dan berikut merupakan wujud lengkap dari alat yang telah kita buat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.